Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita membahas konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Ini merupakan bab keempat dari lanjutan pembahasan kita di kelas ya. Oke, jadi eh, materi yang Ibu sampaikan hari ini silakan dicatat di kertas, kemudian kalian buat rangkuman ya kan. Habis itu kalian scan lalu kumpulkan ke e-learning sebagai absen untuk penilaian hari ini. Kali ini di materi ini. Oke, jadi catat yang sekiranya perlu. Tapi ingat bahwa catatan ini akan membantu kalian pada saat ujian nanti. Ya, pada saat ujian nanti kan open book yang tulisan. Nah, itu akan membantu kalian. Jadi tolong ditulis sedemikian rupa untuk membantu kalian ujian. Dan tentunya untuk dapat nilai juga. Oke deh. Hari ini kita membahas konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Daftar isi kali ini yang pertama, insya Allah kita akan membahas konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Yang kedua, goodwill dan pembelian diskon. Nah, yang ketiga, kertas kerja konsolidasian dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Ini akan kita bahas minggu depan, insya Allah. Jadi, minggu depan itu prosedurnya kalian diwajibkan untuk membawa laptop ya, masing-masing. Jadi, nggak berkelompok lagi. Jadi, kalian masing-masing diharapkan mampu untuk menyusun kertas kerja sendiri. Oke, jadi kalau yang belum punya, itu silakan dikondisikan ya untuk minjem dulu ke temannya dan sebagainya. Oke deh teman-teman, sebelum kita ke prosedur nih, sebelum kita ke soal, kita ke prosedur konsolidasi dulu. Jadi, pada praktiknya teman-teman, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang sebesar nilai buku itu sangat jarang banget terjadi. Perusahaan pengakuisisi atau investor itu biasanya akan melakukan uji kelayakan dulu atau yang disebut dengan due diligence atas bisnis yang akan diakuisisi. Nah, hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi ini memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Jadi ada beberapa faktor nih yang bisa mempengaruhi proses penilaian layakan bisnis saat proses kombinasi bisnis. Salah satunya, faktor-faktornya adalah faktor-faktor tadi ya. Faktor tadi itu eh, untuk melihat prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan. Nah, ini kan yang diharapkan dari kombinasi bisnis yaitu perusahaan yang diakuisisi bisa menciptakan penghasilan tambahan dong bagi perusahaan yang mengakuisisi. Kemudian kondisi industri secara umumnya. Nah, ini salah satu faktor-faktornya. Berikutnya nilai strategis dari bisnisnya, kualitas manajemennya gimana, terus eh, nilai wajar dari aset maupun liabilitasnya yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi tadi. Jadi proses pembuatan laporan keuangan konsolidasian atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai buku itu nggak punya perbedaan yang gimana-gimana sih sebenarnya kalau dibandingin sama akuisisi pada nilai buku. Ini contohnya nih di tanggal 1 Januari 2024 PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 M untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Jadi di sini terlihat bahwa nilai investasi 1,5 M itu merupakan nilai wajar konsiderasian atau fair value consideration. Hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Faktor-faktornya tadi yang kayak Ibu sebutin tadi, faktor-faktor kondisi industri secara umum,
nilai strategis bisnis, dan sebagainya tadi. Nah, sama seperti contoh sebelumnya di bab 1, PT Nusantara harus mencatat transaksi akuisisi atas PT Andalas sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2024, dia mencatat penambahan investasi pada PT Andalas di sebelah debit 1,5 M dan di sisi lainnya di sebelah kredit dengan nominal yang sama, costnya berkurang. Ketika dia melakukan investasi, investasinya bertambah dan otomatis kasnya berkurang. Kemudian, nah ini untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Kemudian, transaksi akuisisi PT Andalas juga menggunakan skema perhitungan yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi dapat seperti ini. Investasi pada PT Andalas 1,5 M, nilai bukunya berapa? Didapat dari saham biasa ditambah saldo laba, setelah dia 1,2 M. Selisihnya berapa? 1,5 dikurang 1,2. Loh, kata Ibu typo. Harusnya di sini 300 miliar. Sorry ya. Jadi 1,5 dikurangi 1,2 sama dengan 300 juta. Sorry, juta. Nah, berarti nilai investasi selisih atau diferensial antara nilai investasi dan nilai bukunya adalah 300 miliar. Didapat dari 1,M dikurangi 1,2 M. Berdasarkan skema perhitungan ini, jadi terlihat bahwa PT Nusantara itu mengeluarkan investasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku PT Andalas ya kan. Yaitu lebih tinggi berapa? Yaitu sebesar 300 juta tadi yang berupa diferensial atau selisih tadi. Secara perhitungan, investasi PT Nusantara pada PT Andalas ditunjukkan di tabel 1 ini ya Pak. Jadi saldo awalnya 1,2. Jadi gini rumusnya, ini Ibu kurang nih. Total investasi sama dengan, di sini sama dengan saham biasa ditambah saldo laba. Saldo awalnya 1,2 sama dengan, jadi total investasinya didapat dari saham biasa ditambah saldo laba. Oke deh. Jadi untuk mengonsolidasikan laporan keuangan bisa dilakukan proses yang sama seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu. Jadi berdasarkan tabel 4.1 diperoleh jurnal eliminasi seperti ini. Saham biasa PT Andalas di debit 800 juta, saldo laba 400 juta, dan yang dikredit adalah investasi pada PT Andalas 1,2 M. Jadi bisa dilihat ya teman-teman di jurnal eliminasi ini untuk menghapus seluruh saldo ekuitas milik entitas anak ya. Jadi jurnal eliminasi ini untuk menghapus seluruh saldo ekuitas milik entitas anak ini, dua ini. Dalam kasus ini adalah saham biasa dan saldo laba. Itu sebesar nilai tercatatnya. Kelebihan nilai investasi terhadap nilai buku aset neto atau aset bersih entitas anak itu adalah diferensial. Diferensial dalam kasus ini adalah 300 juta. Nah, diferensial yang 300 juta tadi itu dialokasikan ke goodwill atau ke aset atau liabilitas lain yang nilai wajarnya beda sama nilai bukunya. Gitu. Untuk lebih memahami apa itu diferensial, Ibu akan bahas. Jadi berdasarkan PSAK 22 kombinasi bisnis, diferensial itu harus dialokasikan kemana? Ke aset yang teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan itu melebihi nilai bukunya atau bisa dialokasikan sebagai goodwill.
Intinya, diferensial dialokasikan kepada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, atau bisa juga dialokasikan sebagai goodwill. Nah, ini teman-teman gambar 4.1 ilustrasi diferensial pada akuisisi sebuah entitas. Di sini bisa kita lihat goodwill itu didapat dari selisih nilai wajar dikurangi aset neto. Kemudian nilai wajar aset neto, selisih antara nilai wajar aset neto dengan nilai buku aset neto, didapatlah selisih nilai wajar dan nilai buku aset teridentifikasi dari liabilitas diambil alih. Selis, selisihnya ya tadi, ntar minum dulu. Disebut diferensial. Oke deh, kita akan membahas pembelian dengan diskon. Oh, sebelumnya Ibu mau bahas goodwill dulu, walaupun kita udah beberapa kali bahas goodwill di kelas, tapi Ibu tambahin lagi. Jadi teman-teman, goodwill itu selain disebabkan aset teridentifikasi atau liabilitas yang diambil alih, diferensial juga bisa disebabkan oleh goodwill. Jadi PSAK 22 itu mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari yang pertama imbalan yang dialihkan, yang kedua jumlah kepentingan non pengendali, yang ketiga nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Bisa juga dibilang kalau goodwill itu mencerminkan pandangan investor atau pihak pengakuisisi atas potensi atau nilai lebih yang dimiliki investi atau pihak yang diakuisisi. Sehingga pihak pengakuisisi mau membayar lebih atas nilai wajar dari aset neto yang dimiliki pihak yang diakuisisi. Seperti Ibu bilang di kelas, bahwa yang tahu goodwill itu apa adalah pihak yang mengakuisisi. Yang mengakuisisi itu mau membayar lebih dari nilai wajarnya. Nilai wajarnya 1,2 M. Tapi karena perusahaan ini manajemennya bagus misalnya. Atau produknya sudah dikenal luas misalnya. Atau mm, mm, tempatnya sangat strategis sehingga dekat kampus sehingga banyak mahasiswa main ke situ misalnya. Nah, ini jadi saya berani membelinya di atas nilai wajarnya, yaitu saya beli 1,5. Selisihnya 300 itu yang namanya goodwill. Gitu. Bisa diartikan goodwill itu seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya goodwill di kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara yang kemarin, itu kalau diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi. Berarti jurnal eliminasinya adalah goodwill di debit sebesar 300 juta dan yang di sebelah kredit investasi pada PT Andalas 300 juta. Ini untuk mengatribusikan diferensial terhadap goodwill-nya. Goodwill, ingat ya, goodwill itu nggak bisa diamortisasi. Oke, lanjut kita ke pembelian dengan diskon. Em, jadi, seperti yang udah Ibu sampaikan juga di kelas, selain melakukan pembelian yang bisa menyebabkan goodwill kalau dia membeli di atas nilai wajar, bisa juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset neto yang dimiliki investi. Jadi kebalikannya, kalau goodwill tadi
si investor mau membeli atau membayar lebih atas nilai wajar dari aset neto yang dimiliki oleh pihak yang diakuisisi, mau membayar lebih. Nah, kalau pembelian diskon, ini pihak investor membayar di bawah harga, di bawah nilai wajar pihak yang diakuisisi. Misalnya harganya 1,2 M nilai wajarnya kan. Kalau dia goodwill, dia ngebelinya 1,5 M. Tapi kalau pembelian diskon, harganya 1,2, misal ya, dibeli 1,1. Berarti didiskon 100 juta gitu. Contoh gampang ya. Jadi kondisi ini teman-teman mengindikasikan kalau perusahaan kalau pembelian yang dilakukan siapa namanya investor atas investi terjadi pada harga diskon, kena diskon, bargain purchase. Jadi pembelian dengan diskon itu mungkin aja terjadi. Misalnya dalam kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa gitu. Penjualan karena terpaksa itu kan banyak sebab ya. Jadi di PSAK 22 itu mengindikasikan kalau investor atau pihak yang mengakuisisi itu harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon melalui apa? Melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi gitu. Tapi sebelum mengakui keuntungan harus dipastikan dulu nih, apakah investornya udah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi. Jadi intinya adalah investor mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon melalui laba atau rugi periode terjadinya akuisisi. Jadi dilihat lagi di laporan keuangan di laba ruginya. Oke, contoh ilustrasi pembelian dengan diskon. PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 M. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 500 M, 50 juta, dan 150 juta. Lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Maka nilai wajar dari aset neto adalah 1, maka terdapat selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset neto PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Gitu. Nah, teman-teman, berdasarkan transaksi tadi, PT Nusantara harus mencatat jurnal. Oh, ini Ibu lupa kasih keterangannya. Di sini 1 Januari 2020 untuk mencatat pembelian saham PT Andalas yang di sebelah debitnya ketika ada investasi, otomatis investasinya bertambah di sebelah debit, kasnya berkurang 1 juta, dan keuntungan pada harga diskonnya 400. Oh, sorry. Ini Ibu salah catat. Investasi pada PT Andalas di sini 1,4. Sini 1,4, kasnya 1 M, dan keuntungan pada harga diskonnya 400. Sehingga balance 1,4 semuanya. Kemudian ini adalah jurnal eliminasi. Tolong dicatat ya. Ini adalah jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi. Jadi saham biasa dan saldo labanya dieliminasi. 800, 400, kemudian investasi pada EPT Andala 1,2 M. Jadi ini adalah jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi. Kenapa perlu dieliminasi? Masih ingat nggak? Ayo. Ini Ibu lupa kasih keterangan lagi. Ini adalah jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial persediaan tanah masing-masing 50, 150, investasi pada PT Andalasnya 200 juta.
Udah selesai. Nah, berikutnya di minggu depan, insya Allah kita bahas kertas kerja ini agak banyak sedikit ya. Mungkin yang kelasnya siang sampai sore bisa reschedule, minta ganti hari, hari apa. Tolong bilang lebih awal, jangan mendadak ya. Siapa tahu bisa hari yang kosong. Oke deh, itu aja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikumpulin. Tidak ada penambahan waktu untuk mahasiswa yang telat mengumpulkan tugas. Ya, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.